Video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022 kira-kira mulai jam 10 malam sampai tanggal 1 Januari 2023 kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar. Pemilik channel non-muslim ini, orang Kristen tentunya, dia meminta agar secepatnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian, bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim kepada orang yang meminta disegerakan azab? Simak sampai akhir ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, ada channel non-muslim, orang Kristen, yang menginginkan agar diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Bahkan orang ini memberikan batas waktu turunnya azab. Nah, ikhwafillah, sebelum kita tanggapi, agar lebih baiknya kita akan tampilkan terlebih dahulu pernyataan dari orang ini terkait dia ingin secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tampilkan ayatnya ya ikhwah. Silakan. Video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022 kira-kira mulai jam 10 malam sampai tanggal 1 Januari 2023 kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Baik, kita sudah saksikan pernyataannya. Ini sangat lucu juga ya ikhwah, karena boleh jadi sejarah itu terulang kembali. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, tentu mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya ingin sekali menantang kepada Nabi Muhammad SAW agar secepatnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang engkau seorang nabi, kalau memang Al-Qur'an itu adalah kitab yang suci. Akan tetapi ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dan sejarah itu bisa saja terulang kembali dengan adanya orang ini yang mengatakan dirinya ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan batasan seolah-olah dia sudah menantang agar dia secepatnya diazab. Ya ikhwah, kita akan tampilkan ayat suci Al-Quran terkait pernyataan daripada orang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Jadi perkara azab itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Azab itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan kepada seseorang yang akan diazabnya. Jadi tidak bisa kalau misalkan aku pengen diazab, ya Allah berikanlah aku azab. Tidak, karena azab itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kapan datangnya azab itu? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi sekali lagi, azab itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Apalagi ini meminta batasan waktu sampai Januari. Tidak, azab itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus digarisbawahi bahwa azab itu datang boleh jadi dengan tiba-tiba. Bahkan yang menarik ya ikhwah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ja'ahumul azab. Lam di sana menunjukkan adalah sebuah kepastian. Bahkan pasti akan datangnya. La ja'ahum. Berbeda kalau misalkan ada kalimat ja'a, akan datang. Tapi kalau misalkan diawali dengan lam, la ja'a. La ja, bukan la, bukan panjang tapi la-nya pendek. La ja'ahum. Pasti akan datang azab itu. Contohnya misalkan saya membuat kalimat akulu ar-ruzza, saya makan nasi. Nah, ketika didahului dengan la akulu ar-ruzza, saya betul-betul makan nasi. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah sangat betul-betul menjanjikan bagi orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, la ja'ahumul azab. Bagi mereka kepastian azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diminta pun, kalau misalkan dia membangkang Allah, tidak percaya kepada Allah, pasti akan diazab oleh Allah. Walaupun tidak di dunia, tapi ada masa akhirat. Di dunia misalkan baik-baik saja, akan tetapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala justru akan berlipat-lipat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau dia membangkang atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik membangkang kitab suci, baik melanggar aturan Allah, baik tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, azab itu tidak perlu diminta. Azab itu tidak perlu untuk ditunggu. Adalah kalau misalkan sudah waktunya, awal akhir pasti akan datang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman tentunya na'udzubillah, kita mendapatkan sesuatu hal yang sangat menyusahkan kita. Karena azab itu ya ikhwah, na'udzubillah min dzalik, azab itu sangat luar biasa, siksaan yang sangat luar biasa. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Bagi orang yang beriman bisa jadi musibah. Tetapi orang-orang yang membangkang diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah azab. Azab itu sangat ngeri ya ikhwah, sangat ngeri luar biasa. Maka dari itu kami mengajak kepada kita semuanya, wabil khususnya kepada diri saya pribadi, ayo kita sama-sama semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisan kita, apalagi sudah meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat ngeri ya ikhwah. Baik, alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini menjadi pelajaran dan perenungan untuk kita bahwa azab itu tidak perlu diminta. Kalau misalkan sudah waktunya, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, boleh jadi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Walahum azabun azim. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Al-afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.